Badan Kehormatan PDI Perjuangan telah menjatuhkan sanksi kepada 12 orang Dewan Kolonel yang mendukung Mbak Puan. Itu tidak untuk Mbak Puan. Di satu sisi, Mas Ganjar sudah diperingatkan secara tertulis, pendukungnya Mas Rudi juga dipanggil. Katanya sih tidak ada perlakuan khusus untuk Mas Ganjar sama Mbak Puan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Equal before the law. Maksudnya persamaan di depan hukum. Ini di depan dinamika partai politik. Perlu ada kesamaan para kadernya. Meskipun ya setiap pemimpin boleh menampilkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Ada 12 orang dari Dewan Kolonel yang sudah diberi sanksi oleh Badan Kehormatan PDI Perjuangan. Di sisi yang lain, Mbak Puan memang belum ada sanksi, bahkan katanya nggak mungkin Mbak Puan menerima dukungan Dewan Kolonel tersebut meskipun beranggotakan dari elit PDI Perjuangan. Ada 12 orang dari 11 fraksi yang berbeda mendukung Mbak Puan. Di sisi yang lain juga kalian tahu FX Rudi juga dipanggil oleh DPP. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Katanya sih ada persamaan, tidak mendukung siapapun. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita kupas apa hubungannya dinamika yang terjadi dengan persiapan pemilu 2024. Pertama di Tempo, PDIP sebut tak ada perlakuan khusus untuk pendukung Puan dan Ganjar. Semua sama. Kalau melihat judul ini menyenangkan ya, karena memang tidak ada perbedaan dari Komarudin Latubun, salah satu ketua bidang di DPP. Dia adalah ketua bidang kehormatan DPP, menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi pendukung Puan maupun Ganjar Pranowo. Menurut dia, partainya telah memberikan teguran dan sanksi disiplin terhadap para kader yang mendukung Puan ataupun Ganjar. Ia kepada para pendukungnya. Untuk Mas Ganjar sama Mbak Puan, Mas Ganjar sudah ditegur. Mbak Puan, kata bahasa DPP, gak mungkin Mbak Puan itu mau. Nah itu ketika didukung lah. Persepsi atau keputusan dari DPP memang Mbak Puan tidak bersalah. Apakah menurut kalian bersalah? Ya kita komunikasikan lagi. Selanjutnya di CNN Indonesia, beritanya PDIP tak akan panggil Puan Maharani soal Dewan Kolonel. Ini jelas tidak akan, karena ya Mbak Puan tidak melanggar menurut DPP. Selanjutnya di CNN juga beritanya, Rudi anggap wajar Ganjar disanksi PDIP, didiamkan malah ngenes. Ini semacam protes dari FX Rudi, ya salah satu aktivis PDI Perjuangan di Jawa Tengah, pernah menjadi wali kota Solo 2 periode pasca Pak Joko Widodo. Selanjutnya di Tempo, hubungannya tetap dengan keberadaan Puan Ganjar. Dan yang terakhir adalah Puan anggap proses pemberdayaan perempuan RI di forum internasional. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang agak-agak ringan. Anggap saja memang tidak ada konflik, atau konflik itu sudah terjadi dan keputusan sudah selesai.
Puan anggap ungkap proses pemberdayaan perempuan RI di forum internasional. Itu aja yang kita angkat supaya kita tidak konflik terus. Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peningkatan kesetaraan gender di Indonesia dalam kegiatan 30 tahun Annual Congress of the Asia Pacific Parliamentary Forum APPF 30 di Gedung Baru Parlemen Thailand di Bangkok. Dalam kegiatan tahunan Forum Parlemen Negara-negara kawasan Asia Pasifik itu, Puan yang memimpin delegasi Parlemen Indonesia di Bangkok disambut oleh Wakil Ketua 1 DPR Thailand, Suchart Thasaroon dari Duta Besar LPPB RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP, yaitu Rahmat Budiman. Sebelum APPF ke-30 digelar pada 26-29 Oktober dibuka, Puan mengikuti forum khusus bagi anggota parlemen perempuan Asia Pasifik bertajuk Memberdayakan Perempuan untuk Mengatasi Krisis Masa Depan. Ini adalah yang berbeda dengan perbincangan awal kita tadi. Saat itu Puan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Majelis Nasional Kerajaan Thailand sebagai tuan rumah penyelenggaraan APPF ke-30. Menurutnya, pertemuan anggota-anggota parlemen perempuan sangat penting, mengingat saat ini di dunia sedang menghadapi tantangan besar yang lebih kompleks di tengah situasi global. Dan perempuan tetap rentan ketika dunia mengalami krisis di masa depan. Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat ketahanan perempuan agar dapat bertahan menghadapi krisis di masa depan. Sebagai anggota parlemen, kita perlu menekankan bahwa kekuatan perempuan adalah tanggung jawab kita. Perempuan harus menjadi agen perubahan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Puan menegaskan diperlukan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga publik termasuk di pemerintahan dan parlemen. Sebab perempuan dapat memperkaya perspektif kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pecinta masa depan negeri, itu yang terjadi di Thailand ketika pemberdayaan perempuan menjadi tema yang ditampilkan oleh Mbak Puan. Apa hubungannya dengan awal tadi? Kan kita tadi kan bercerita bahwa tidak terjadi diskriminasi. Bahasanya DPP PDI Perjuangan, PDIP sebut tak ada perlakuan khusus untuk pendukung Puan dan Ganjar. Ya kalau dihubungkan dengan tema Mbak Puan ke Thailand, ya tidak ada hubungannya. Terus bagaimana? Kita mau mengungkap bahwa ya memang masing-masing orang itu mempunyai plus minusnya ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dalam kontestasi, ya ini berbicara dinamika yang ada di PDI Perjuangan. Dalam kontestasi, maka ya silahkan berkontestasi dengan baik. Konflik-konflik yang ada merupakan bumbu-bumbu dalam proses kontestasi itu. Sehingga munculnya Mbak Puan, Mas Ganjar itu ada semangat dari kader-kader PDI bagaimana untuk menggantikan Pak Jokowi pada 2024 ya kadernya. Secara formal kalian tahu bahwa Mbak Puan, Mas Ganjar itu yang akan didukung, meskipun secara formal dari struktur PDI ini mungkin agak kesulitan, dan sebaliknya yang didukung oleh DPP PDIP sampai hari ini belum putus. Namun semua orang mengira mungkin itu. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Terus apa yang dimaksud dengan tidak ada perlakuan khusus untuk pendukung Puan dan Ganjar? Ini sebetulnya dihubungkan pada rekomendasi, maksudnya peringatan
diberi sanksi 12 orang Dewan Kolonel yang terdiri para anggota DPR RI karena mereka sudah mendukung Mbak Puan. Apakah ini sebuah dukungan yang sebenarnya atau dukungan by design? Ya, setiap tahapan pemilu mendekati proses pendaftaran atau pemilu itu sendiri, pasti setiap orang mempunyai cara bagaimana meyakinkan terhadap siapa yang mau ditawarkan. Ya, sampai hari ini memang belum ada sebuah keputusan siapa yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan, sehingga normal hal itu terjadi. Yang tidak normal adalah ketika ngomong kita tidak ada perlakuan khusus antara Mbak Puan sama Mas Ganjar, namun dalam prakteknya selanjutnya dikritisi oleh para konstituennya atau pengurus di level taruhlah ranting ataupun kecamatan ataupun sebagainya. Lah, bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk pembenahan Ganjar ini kalau dilaksanakan dengan baik, maka akan menguntungkan terhadap lembaga, maksudnya PDI Perjuangan. Namun kalau ada oknum yang ingin meraih perhatian, maka hal ini dibuat menjadi sesuatu yang ramai, gaduh, dan seakan-akan misalkan pro terhadap misalkan Mas Ganjar atau pro terhadap Mbak Puan. Ada salah satu yang diberi sanksi. Loh, apa hubungannya dengan tadi katanya ada 12 orang yang telah diberi sanksi oleh Badan Kehormatan? Nah, ini yang perlu kita kupas. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sanksi itu atau hukum itu kalau tidak diberlakukan secara seksama bisa malah menjadi kontraproduktif terhadap lembaga tadi. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk mendukung Puan dan Ganjar. Harapannya adalah semuanya mendukung. Lalu mendukung siapa? Ya bisa Mbak Puan, bisa Mas Ganjar. Memang inilah yang salah satu mengapa dikritisi PDI Perjuangan sampai hari ini belum memutuskan. Padahal kalau kita ngomong Nasdem sudah selesai, kemudian Prabowo maksudnya Gerindra sudah selesai. Semakin lama ini diulur-ulur, ya kemungkinan akan mendapat yang terbaik. Tetapi sangat mungkin sebaliknya, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Loh, apa ada hubungannya dengan lawan kebenaran, tegakkan kebenaran, keadilan? Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan itu sebuah filosofis. Kalau ada suatu kader, seorang kader yang baik di dalam sebuah partai dan rakyat akan memilihnya, maksudnya berdasarkan survei, maka why not? Mengapa tidak itu yang diajukan? Oh, Pak Agus ini sudah kepada salah satu bukan. Kita itu kan sebagai akademisi bagaimana berkomunikasi rakyat dengan baik. Tidak ada salah persepsi terkait dengan regulasi. Jadi tidak ada perlakuan khusus untuk pendukung Puan dan Ganjar. Semoga aja itu terjadi, meskipun kalian pasti teringat kata salah satu ketua DPP bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi pendukung Puan maupun pendukung Ganjar Pranowo. Loh, apakah Mbak Puan sama Mas Ganjar salah kok kemudian tidak ada sanksi khusus? Logika terbaliknya kan begitu. Bukan. Ini belum waktunya. Nanti pada saatnya DPP akan mengumumkan siapa yang akan didukung. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga berita yang berhubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat perempuan RI di forum internasional itu menjadikan kita luas pandangan. Tidak taruhlah hanya informasi yang di dalam negeri saja yang didapat.
tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga konflik keterangan itu selalu terjadi di anak manusia, dan kita dialektikkan untuk menghasilkan demokrasi yang terbaik di negeri ini. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.